Hari ke-9, Sabtu, 15 Agustus 2026. Kerendahan hati Kristus yang diam. Matius bab 26 ayat 57 hingga 63e. NIV. Tetapi Yesus tetap diam. Semakin dekat kita dengan penyaliban, semakin kita melihat kerendahan hati Kristus terungkap. Ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama, Yesus memiliki hak penuh untuk membela diri terhadap tuduhan palsu. Yesus boleh saja mengancam, menjatuhkan hukuman, atau sekadar menghancurkan umat manusia dalam sekelip mata. Namun, Yesus memilih jalan diam. Ayat 63. Diam. Seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, dia tidak mengatakan apapun untuk membela diri. Dia tidak melakukan apapun untuk memaksakan keputusan. Mengapa? Karena Kristus telah menyerahkan hidupnya ke tangan Bapa dengan berkata, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Lukas bab 22 ayat 42b. Kehendak Bapa adalah agar Dia mati untuk dosa manusia. Dan karena itu, Kristus berdiri diam dengan hanya salib yang kejam di hadapan. Namun, siapa yang dapat mengetahui bahwa jalan kerendahan hati ini akan menjadi jalan menuju kemuliaan? Rasul Paulus menggambarkannya dengan paling baik. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi bab 2 ayat 8b hingga 9. Betapa misteri yang mulia. Penghinaan Kristus adalah peninggian Kristus. Kerendahan hatinya yang mengalahkan kemegahan musuh terakhir, kematian. Dalam hal ini, kita dapat bersukacita karena Raja Agung kita merendahkan dirinya untuk menjadi seperti kita, agar kita dapat menjadi seperti Dia. Dan pada akhir zaman, kesunyian akan dipecahkan ketika langit menyatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Wahyu bab 11 ayat 15. Sehingga itu kita menunggu dengan hati yang rendah hati. Doa. Semasa kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita tidak boleh pernah berpikir bahwa kita telah mencapai tujuan atau bahwa kita lebih unggul daripada orang lain. Seperti domba yang dibawa ke tempat penyembelihan, Yesus tidak mengatakan apapun untuk membela dirinya. Semasa Tuhan bekerja di dalam kita, marilah kita merindukan untuk melakukan kehendak-Nya. Gereja. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri sendiri atau menghina diri sendiri. Berdoalah agar keperluan dan kepentingan orang lain diutamakan, karena Tuhan kita adalah pendengar yang senyap dalam semua perbualan kita. Bangsa. Kerajaan telah berjaya melancarkan beberapa inisiatif untuk membantu masyarakat menghadapi peningkatan kos hidup. Berdoalah memohon hikmat untuk memastikan bahwa skim ini akan bermanfaat bagi mereka yang termasuk dalam kategori B40 dan M40. Istilah B40 merujuk kepada golongan
pendapatan 40% terbawah di Malaysia dan merupakan sebahagian daripada sistem pengelasan yang lebih luas yang merangkumi M40, yaitu 40% pertengahan dan T20, yaitu 20% teratas.